Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Salam revival. Puji Tuhan, terlebih dahulu kita akan menghafalkan ayat hafalan pada hari ini yang terdapat di dalam Amsal 2 ayat yang ke-6. Sekali lagi, Amsal 2 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini adalah kecerdasan ilahi. Sesuai dengan ayat hafalan kita tadi, terdapat di dalam Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mungkin pernah mendengar istilah IQ atau tes IQ. Atau biasa kita kenal sebagai potensi kecerdasan intelektual dari seorang manusia. Nah, lebih lengkapnya lagi, IQ merupakan kemampuan seseorang untuk menalar, untuk memecahkan sebuah masalah, belajar, kemudian memahami sesuatu, berpikir dan merencanakan sesuatu. Nah, di dunia ini banyak sekali aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan IQ atau kecerdasan intelektual manusia. Ada juga tes IQ yang digunakan untuk mengukur kecerdasan batas seseorang. Dan biasanya hasil dari tes IQ ini digunakan untuk syarat masuk pekerjaan, masuk perusahaan, ya untuk mendapatkan profesi tertentu, untuk masuk ke sekolah, universitas, dan lain sebagainya. Nah, karena hal inilah banyak orang di sekitar kita yang berusaha untuk bisa mendapatkan IQ yang tinggi ataupun menambah banyak ilmunya supaya bisa mendapatkan IQ yang tinggi. Nah, apakah kita boleh memiliki IQ yang tinggi, Bapak Ibu? Tentu saja boleh. Ya, tentu saja boleh, Bapak Ibu. Tetapi sesungguhnya yang harus menjadi fokus kita bukanlah IQ-nya. Karena IQ itu terbatas, Bapak Ibu. Dan IQ itu dihitung menurut standar manusia. Dan yang diandalkan oleh orang dunia adalah kecerdasan yang melibatkan logika. Nah, inilah IQ. Nah, sehingga IQ di dunia ini memiliki banyak kelemahan tentunya. Contohnya, IQ hanya menilai kecerdasan berpikir ya dari seseorang, tapi tidak mencakup tentang hal kerohanian, kemudian tentang akal budi yang baik. Nah, kemudian IQ yang tinggi ini pun tidak menjamin kehidupan seseorang dapat sukses atau dapat bahagia seumur hidupnya. Nah, inilah kelemahannya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, yang harus kita miliki itu adalah kecerdasan ilahi. Ya. Kecerdasan kita harus berbeda dengan dunia ini, harus berbeda dengan IQ yang diukur oleh manusia, yang tentunya pasti akan ada batasnya. Dan kita akan belajar bersama-sama dari renungan firman Tuhan hari ini, dari mana kita mendapatkan kecerdasan ilahi tersebut. Jawabannya ada dalam ayat pokok kita tadi, Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jawabannya, kecerdasan ilahi itu adalah datang daripada Tuhan. Kita mendapatkannya hanya dari Tuhan. Bahkan lebih rinci lagi di sini disebutkan dalam ayat tadi, bahwa dari mulutnya Allah, ya dari mulutnya Allah. Nah, ini berbicara tentang firman Tuhan, ya yang merupakan perkataan Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kecerdasan ilahi di dalamnya kita dapat menemukan hikmat, kita dapat menemukan pengetahuan, dan juga kita akan dapat kepandaian. Nah, inilah kecerdasan ilahi dari Allah. Dan semua hal ini, hikmatnya, kemudian pengetahuan dan kepandaian, semuanya itu tidak terbatas Bapak Ibu saat kita mendapatkannya dari Allah. Karena sifatnya ilahi, yaitu sesuatu yang datangnya dari Allah, sesuatu yang diberikan oleh Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana bisa seseorang berhikmat, berpengetahuan, dan memiliki kepandaian dari firman Tuhan? Tentu saja pasti bisa Bapak Ibu. Kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, dari firman Tuhan datang hikmatnya. Datang hikmat Tuhan. Nah, hikmat ini merupakan salah satu hal yang sangat berharga, hal yang sangat penting yang harus dimiliki sebagai seorang Kristen. Amsal 16 ayat 16, di sana firman Tuhan berkata, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak.
Nah, ini sangat luar biasa. Betapa berharganya hikmat itu harus kita miliki. Dan ini kita dapat miliki saat ada kecerdasan ilahi dalam kehidupan kita. Nah, hikmat adalah kita dapat memanfaatkan dengan baik apa yang kita tahu dan pandai mengolah apa yang kita miliki. Nah, itu hikmat. Kemudian selanjutnya, hikmat adalah yang mengarahkan kita kemana kita harus melangkah dan memberitahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita putuskan, dan apa yang harus kita rencanakan. Nah, ini adalah tentang hikmat. Jadi betapa pentingnya itu dalam kehidupan kita. Contoh Bapak Ibu, dalam penerapan kehidupan kita sehari-hari, dari firman Tuhan datang hikmat. Saat kita suka, kita belajar terus menghafalkan firman Tuhan, seperti yang kita sedang lakukan saat-saat ini, kita menghafal ayat hafalan. Kita dapat memiliki cara berpikir yang sama dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga dari tindakan kita pun akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan perintah firman Tuhan. Misalnya kita hafal ayat di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Nah, kita ingat ayat firman Tuhan ini. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Jadi saat setiap hari dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kapanpun waktunya, apapun yang kita kerjakan, kita selalu ingat untuk selalu berbuat baik. Untuk selalu mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Saat kita bekerja, kita melakukan hal yang baik dengan kita mengikuti aturan yang berlaku, kemudian kita memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, kemudian kita hati-hati dalam merencanakan segala sesuatu, membangun hubungan yang baik dengan banyak orang, dan masih banyak hal lain yang baik yang kita lakukan. Nah, dari sinilah kita menjadi orang yang berhikmat. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan semuanya adalah hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan saat kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, pasti tindakan kita itu akan sangat memberkati orang lain dan tentunya memuliakan nama Tuhan. Nah, inilah dari kita menghafalkan firman Tuhan, dari mulutnya Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan tersebut kita hafalkan, dan itu akan kita terapkan, akan tertuang di dalam tindakan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi orang yang berhikmat. Nah, kemudian selanjutnya, dari firman Tuhan, dari mulutnya Allah datang pengetahuan. Ada satu kalimat Latin, ora et studia. Nah, di sini artinya adalah berdoa dan belajar. Nah, ungkapan ini sering diberikan kepada seorang pelajar atau siswa-siswi yang sedang bersekolah. Nah, sesuai dengan ungkapan tadi Bapak Ibu, pengetahuan yang benar hanya dapat kita temukan dalam takut dan hormat akan Allah. Salah satunya adalah melalui doa Bapak Ibu. Melalui doa. Jadi doa dan belajar itu harus seimbang. Nah, barulah pengetahuan itu akan ditambah-tambahkan Allah dalam kehidupan kita. Tentunya tidak hanya pengetahuan tentang satu hal, tapi tentang banyak hal. Tidak hanya tentang dalam pelajaran di sekolah saja, tapi dalam banyak hal di kehidupan ini. Amsal 9 ayat 10 di sana berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Contohnya Bapak Ibu dari kehidupan kita sehari-hari, dari firman Tuhan datang pengetahuan. Saat kita berdoa, contohnya saat kita berdoa, kemudian kita menyebutkan ayat firman Tuhan di dalamnya. Misalnya ayat pokok kita tadi, kemudian kita sebutkan dalam doa kita. Saat kita doakan ini dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan yang akan mendengar. Dan apa yang kita doakan kepada Tuhan, maka itulah yang Tuhan akan berikan bagi kehidupan kita. Jadi saat kita berdoa, kita minta pengetahuan dari Allah, maka Allah yang akan memberikannya dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, dari firman Tuhan datangnya kepandaian. Dari isi firman Tuhan yang harus kita pelajari, yang terus kita pelajari, yang terus kita renungkan, maka Allah pun akan memberikan kepada kita kepandaian. Tadi Allah sudah memberikan kita pengetahuan, selanjutnya Allah akan memberikan kita kepandaian, yaitu kemampuan untuk menggunakan dan menerapkan pengetahuan yang kita miliki dengan bijaksana sesuai dengan arahan Tuhan. Nah, ini yang namanya kepandaian. Nah, kemudian di dalam Alkitab kita dapat menemukan banyak sekali sumber-sumber pengetahuan yang akan dapat membuat kita pandai Bapak Ibu. Contohnya di dalam Amsal, kitab Ayub, surat-surat Rasul Paulus, dan bahkan seluruh Alkitab. Kita akan dapat pengetahuan yang akan membuat kita pandai. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas sehari-hari, kita dapat dijadikan pandai saat kita belajar firman Tuhan. Belajar perkataan dari mulutnya Allah, yaitu firman Tuhan.
Oleh sebab itu Bapak Ibu, sekarang kita harus fokus kepada Sang Pemberi kepandaian, yaitu Tuhan Yesus melalui firman-Nya yang terus kita pelajari setiap hari. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jika di dunia ini banyak aktivitas yang membutuhkan IQ dan lain sebagainya, maka kita sebagai pengikut Kristus, kita harus memiliki kecerdasan ilahi. Bukan hanya sekedar IQ yang terbatas, tapi kecerdasan ilahi yang berasal daripada Allah. Dan di dalamnya kita akan menemukan hikmat, pengetahuan dan juga kepandaian yang tidak terbatas dari Allah kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat renungan firman Tuhan yang dapat kami nikmati hari ini. Kami belajar bahwa Engkau adalah sumber dari segalanya, dan kami mau berdoa Tuhan, kami ingin memiliki kecerdasan ilahi yang berasal daripada Tuhan, yaitu hikmat, pengetahuan dan kepandaian yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan kami dapat melakukan banyak hal bersama dengan Engkau. Perkara-perkara besar kami kerjakan bersama dengan Engkau, dengan kecerdasan ilahi yang Engkau berikan bagi kami. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang, supaya hidup kami semakin hari, kami semakin mengandalkan Tuhan. Tuhan, bawalah keluarga GPD LSAD Magelang terus lebih dekat kepadamu. Terima kasih karena Engkau juga mau dekat kepada kami. Kiranya kami dapat lebih mengenal kebenaran tentang Engkau, karena sesungguhnya Engkau dekat pada setiap orang yang berseru kepadamu. Kami aminkan setiap firman ini dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.